Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11, Praktikum Jaringan Komputer kelas A. Perkenalkan, nama saya Reno Parahaniawan dengan NRP 15/2023-007 dengan rekan saya. Radis Rahmatullah dengan NRP 15 2023 032. Dan saya Yusafan Apitful dengan NRP 15 23 037. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membuat video presentasi dari tugas akhir praktikum Jarkom susulan yang memuat topologi dan juga konfigurasi yang dibutuhkan dengan beberapa syarat kriteria minimum yang akan kami jelaskan pada presentasi. Dan topologi yang kami buat ini merupakan topologi satu buah gedung, bisa kita identifikasikan sebagai gedung 2 atau gedung lain-lainnya yang CPC-nya sengaja kita tidak identifikasi supaya kita bisa membayangkan di dalam otak, bisa dibayangkan saja nanti PC1 bisa dijadikan PC misalkan ICT, PC2 tentang apa dan lain sebagainya. Dan kita identifikasikan sekarang topologi kita menggunakan jumlah routernya ada 4, yakni untuk distribution, akses, lalu ada di core-nya, main si routernya, lalu ada juga router akses gitu. Nah, dari keempat router ini kita membutuhkan 3 switch yang nantinya sebagai uh, hubungan supaya routernya bisa terhubung. Ada switch 1, switch 2 dan juga switch 3. Dan kita punya 6 PC. Lalu di sana kita identifikasikan VLAN-nya. Ada VLAN 10 yang kita identifikasikan sebagai mahasiswa, VLAN 20 sebagai dosen, dan VLAN 30 sebagai operator atau admin. Nah, kita tadi sudah jelaskan bahwa routernya itu punya roles-nya dulu. R1 itu sebagai core router atau main router, R2-nya sebagai distribution router, R3 sebagai access router untuk VLAN 10 dan 20, artinya untuk mahasiswa dan juga dosen, dan R4 itu sebagai access router untuk VLAN 30. Nah, selanjutnya kita menggunakan OSPF, Open Source Path First. Fungsinya adalah router ini bisa terhubung gitu, terhubung dalam area OSPF tunggal. Dalam hal ini kita menggunakan area 0 agar si routing table itu dapat bertukar informasi secara dinamis. Nah, kita terapkan OSPF ini di semua router, diterapkan di semua router. Untuk R1 itu ada loopback 0 1111 dan dia akan interface ke R2 10.1.12.1. Kita pakai subnetnya 30. Lalu R2 ini loopback 0 2222 ke R1, R3 dan juga R4. Untuk R3 ini loopback 0 3333 ke R2 dan R4 ini loopback 0 4444 ke R2. Nah, ini bertujuan supaya setiap router dapat mengetahui semua jaringan, termasuk semua subnet VLAN tanpa perlu menambahkan route secara manual. Dan selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya. Monggo. Nah, untuk selanjutnya kita menerapkan fitur VLAN. Nah, fitur ini berfungsi untuk memisahkan broadcast domain berdasarkan kategori penggunaan seperti mahasiswa, dosen, dan admin. Ditandai dengan warna. Oke, untuk mahasiswa ini diterapkan di switch. Jadi di switch ini gigabit Ethernet 002 akan dikategorikan sebagai VLAN 10 dan gigabit Ethernet 003 akan dikategorikan sebagai VLAN 20. Nah, untuk switch 2 dan 3 gigabyte-nya akan dikategorikan sebagai VLAN 30, yaitu sebagai admin. Nah, lalu untuk switch 2 dan switch 3 ini terang ke R4, router 4. Dan untuk switch 1 terang ke router 3. Nah, lanjut ada fitur ROAS, router on stick, berfungsi mengizinkan
satu interface router menangani banyak VLAN melalui subinterface dengan .1Q termination. Nah, diterapkannya tuh di R3 di gigabit 001 di sini berarti ya gigabit 001 dengan subinterface 10, di mana itu adalah kode VLAN-nya. Lalu di gigabit Ethernet 001 juga ada subinterface lainnya yaitu 20 untuk menandakan VLAN 20 sebagai dosen. Nah, lalu di R4 di sini subinterface-nya 001.30 untuk menandakan itu VLAN 30. Oke, untuk fitur selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, kali ini kita akan masuk ke sebuah konfigurasi ACL, Access Control List. Sebelumnya saya akan menjelaskan secara singkat. ACL ini berfungsi untuk mengatur dan membatasi lalu lintas antar VLAN dan akses telnet. Pada konfigurasi ACL ini diterapkan pada R2, router 2 yaitu router distribution. Di sini ACL yang digunakan adalah ACL 3000 yaitu ACL Advanced ACL ya, kurang lebih. Di sini pada router 2 ini memblokir mahasiswa dengan ID VLAN-nya 10 ke admin dengan VLAN ID 30 dan sebaliknya. Kemudian mengapply interface menuju R3 dengan router dengan port gigabit Ethernet 001 inbound. Kemudian pada router 4 juga diterapkan ACL yaitu akses router dengan ID VLAN 30 sama menggunakan Advanced ACL juga, yaitu untuk mengizinkan VLAN 30 hanya telnet dan HTTP keluar. Kemudian untuk memblokir akses ke VLAN 10 dan mengapply-nya di port gigabit Ethernet 001 inbound. Sekarang akan lanjut ke bagian keamanan telnetnya. Telnet ini berfungsi untuk mengizinkan remote login antar router dengan menggunakan protokol telnet. Telnet ini sendiri diterapkan pada semua router, yang dimana batasnya itu dibatasi sebanyak 5, yaitu VTY 0-4. Kemudian menerapkan juga keamanan EEE dan user admin. Hak level aksesnya sebesar 15 dan service type-nya adalah telnet. Di sini akan simulasi dan telnetnya adalah di mana PC itu tidak mendukung telnet sehingga router 4 digunakan sebagai pengganti atau dan PC untuk menguji konektivitas telnet ke router lain. Baik, sebagai Skenario pengujian mungkin bisa langsung dijelaskan oleh Ragis. Oke. Jadi untuk skenario di sini kita memakai 6 skenario, ada 6 skenario. Lanjut dimulai dari yang pertama. Di sini pertama itu ada ping dari PC 2 sebagai dosen dapat berhubungan dengan PC 3 ke admin. Nah, di dalam satu gedung kampus ya. Kita langsung testing. Pertama, karena kita pakai DHCP, kita perlu tahu IP-nya si PC 3 dengan cara IP config. Di sini terlihat bahwa IP DHCP itu akan mengisi otomatis dari yang paling tinggi dulu, yang paling atas dulu. Di sini ada 192, 168, 30 dan 252. Dari sini ping 30, 252. Ini akan menjelaskan metode pengujiannya. Di sini ada 6 skenario. Pertama, kita ping dari PC 2 ke PC 3, di mana pengujian ini harus dapat terhubung. Karena kita memakai DHCP, kita harus tahu dulu IP dari PC 3 dengan cara IP config. Di sini IP-nya 30.252. Ping 192, 168, 30.252. Oke, mungkin di sini terdapat request timeout karena keterbatasan device.
namun berhasil juga untuk melakukan ping. Oke, lanjut skenario 2, ping dari PC 2 ke PC 1 harus bisa. Nah, karena kita pakai DHCP juga di PC satunya, kita harus lihat juga IP-nya. Di sini 254. Nah, terhubung ya. Kita coba reset ke masing-masing PC barusan. Oke. Ini ya terlihat dia dari 192 ke 101 ke 2 3 lalu dari ke 24 pernah dari PC ini yang IP awal dipindahkan ke router itu IP-nya 23.1 router 3, lalu router 2 itu IP-nya 24.2. nah selanjutnya dioper ke switch, balik lagi IP-nya ke 30.252 gitu. Oke, kita coba reset yang itunya lagi 254. Oke, ini terlihat ya dia jadi langsung saja dari switch pertama 20.1 tuh gateway-nya, dimana gateway-nya itu ada di router ini ya, nanti di router ini dipasai ke sini gitu. Oke, untuk skenario selanjutnya dapat dijelaskan oleh rekan saya Renova. Oke, untuk skenario selanjutnya kita akan tes ping dari PC 1 VLAN 10 yang berwarna biru ke yang berwarna hijau atau dosen VLAN 20. Di pengujian kali ini, mahasiswa itu dapat berhubungan dengan PC 2 atau dosen di dalam salah satu gedung di kampus. Boleh kita cek dulu IP config dari PC 2. Sini sudah ada IP address-nya. Lalu yang menghubungi dosen itu dari mahasiswa. Kita tes. Ya, mahasiswa dapat berhubungan dengan dosen. Untuk skenario selanjutnya, kita akan ping dari PC 4 VLAN 30 yang berwarna kuning ke PC 2 ke dosen. Jadi, pengujian kali ini operator atau admin itu dapat berhubungan dengan PC 2 sebagai PC 2 ya, sebagai dosen di dalam salah satu gedung di kampus. Oke, di sini terlihat bahwa si IP-nya bisa terhubung, mendapatkan respon gitu. Selanjutnya skenario akan dijelaskan oleh Yosafat. Baik, untuk ke testing selanjutnya adalah di mana akan melakukan telnet dari router 4 ke router 1. Di sini hasil yang diharapkan adalah user yang login harus memasukkan username dan passwordnya. Baik, kita coba. Di sini username adalah admin. Kemudian password yang digunakan adalah admin 123. Baik, loginnya sudah berhasil. Kemudian kita lanjutkan ke testing selanjutnya, yaitu melakukan ping dari PC 1 dengan ID VLAN 10 ke PC 3 dengan ID VLAN 30. Kita akan testing dulu. Kita akan lihat dulu IP yang digunakan pada PC 3 yaitu 30.252. Sekarang kita lanjut ping dari PC 1. Baik, kita akan coba
Terus di sini kita Oke, mungkin sekian tadi 6 skenario yang kami coba untuk testing dari proyek tugas akhir ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.